Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Salam jumpa bersama saya, Frater Evan Jabar, dalam renungan harian bulan Rosario, edisi Senin 4 Oktober 2021. Saat ini kita akan bermenung bersama melalui bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yunus, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas. Saudara-saudaraku yang terkasih, berbuat baik merupakan suatu tindakan yang wajib kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Konsekuensi kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang penuh dengan keterbatasan, sebagai makhluk yang penuh dengan kekurangan, kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan melalui berbuat baik kepada sesama kita, kita mampu untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Dan bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan hari ini, kita renungkan hari ini, mau mengajak kita untuk mari kita berani berbuat baik kepada sesama kita. Kita tidak perlu takut akan konsekuensi yang kita terima di balik perbuatan baik kita itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan pertama dikisahkan akan Nabi Yunus yang lari dari hadapan Tuhan dan tidak mau menerima perintah tugas dari Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Dalam bacaan pertama dikisahkan di mana ketika Allah menyuruh Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe, Nabi Yunus tidak mau pergi ke sana dan dia berusaha lari dari hadapan Tuhan. Secara sederhana kita bisa mengerti bahwa tugas yang dijalankan oleh Nabi Yunus ini merupakan sebuah perbuatan yang sangat baik. Sebab Nabi Yunus diutus ke Niniwe untuk mempertobatkan orang-orang di Niniwe, mau membawa orang-orang di Niniwe untuk kembali dalam jalan yang benar, di dalam jalan Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya Nabi Yunus tidak mau melakukan itu. Bahkan dia berusaha lari dari hadapan Tuhan. Nabi Yunus takut untuk melakukan perbuatan baik itu. Mungkin saja karena dia takut jangan-jangan bahwa ketika dia sampai di Niniwe, dia akan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan. Dia takut bahwa dia akan disiksa di sana, mengalami penderitaan yang begitu besar di sana. Saudara-saudaraku yang terkasih, sudah pasti bahwa kita semua, saya dan Anda, selalu dan senantiasa melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita setiap hari. Kita berbuat baik kepada sesama kita, kepada keluarga, kepada orang tua, ayah dan ibu, kakak, adik, saudara, kepada sahabat, kepada kenalan, bahkan juga kepada orang yang tidak kita kenal. Akan tetapi ada saat-saat di mana, ada momen di mana kita sama seperti Nabi Yunus. Ada momen di mana kita tidak mau melakukan perbuatan baik karena kita seringkali takut. Kita kadang-kadang mau berbuat baik, tetapi kita berpikir bahwa jangan sampai saya berbuat baik, saya akan mengalami kesusahan. Kita seringkali takut, kita mau membantu orang lain, tapi kita kadang-kadang takut kita akan susah. Bahkan ada yang selalu berpikir bahwa bagaimana saya mau membantu orang lain, sedangkan saya sendiri susah. Kisah Nabi Yunus mau mengajarkan kita, mau mengajak kita untuk mari, janganlah kita takut berbuat baik kepada sesama kita. Kita tidak usah takut akan semua konsekuensi yang akan kita terima di balik perbuatan baik itu. Sebagai umat Kristen, kita diajak untuk tidak boleh takut untuk hidup menderita, tidak boleh takut untuk menerima kesusahan dalam kehidupan kita. Dan pada dasarnya ditegaskan bahwa orang yang takut untuk mengorbankan diri, orang yang takut untuk tidak menerima penderitaan dalam kehidupannya,
orang yang takut mengalami kesusahan dalam kehidupannya, mereka tidak layak untuk menerima kebahagiaan, mengalami kebahagiaan dalam kehidupannya. Justru sebaliknya, orang yang layak untuk mengalami kebahagiaan dalam kehidupannya adalah orang yang berani menderita, orang yang berani mengorbankan diri. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, berbuat baik ini ditegaskan lebih mendalam lagi. Di dalam bacaan Injil ditegaskan bahwa kita wajib berbuat baik bukan hanya karena kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan, tetapi kita wajib berbuat baik karena berbuat baik merupakan salah satu cara yang sangat ampuh, salah satu cara yang sangat baik untuk mencapai keselamatan. Dan hal ini nampak dalam bacaan Injil. Dalam bacaan Injil dikisahkan di mana seorang ahli kitab berusaha untuk mencoba Yesus. Dalam bacaan Injil dikisahkan di sana bahwa ada seorang ahli kitab yang bertanya kepada Yesus bahwa, "Guru, dengan cara apa kita bisa mengalami kehidupan yang kekal? Atau apa yang perlu kita buat, apa yang harus kita buat agar kita bisa mengalami hidup yang kekal?" Dan jawaban atas pertanyaan itu adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, mengasihi Allah dengan segenap jiwa, mengasihi Allah dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Dan kasihilah sesama manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Si ahli kitab itu kemudian bertanya lagi bahwa siapa itu sesama kita? Dan atas pertanyaan ini Yesus kemudian menceritakan sebuah kisah di mana orang Samaria yang dengan tulus, dengan berani membantu orang yang dirampok dan dipukul habis-habisan ketika mau pergi ke Yeriko. Yang menarik bahwa di akhir kisah ini Yesus sendiri mengatakan demikian, "Pergilah dan berbuat baik, pergilah dan perbuatlah demikian." Ini berarti bahwa berbuat baik itu merupakan sebuah tindakan yang secara langsung disampaikan oleh Yesus, diajak oleh Yesus untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan melalui bacaan Injil ini juga kita diberi penegasan bahwa hanya melalui berbuat baik kita bisa mencapai keselamatan. Artinya berbuat baik menjadi salah satu cara yang ampuh agar kita bisa mengalami kehidupan yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga belajar dari Bunda Maria yang adalah tokoh penting dalam gereja Katolik. Bunda Maria berani untuk menerima tugas dari Allah sebagai Bunda Yesus, sebagai Bunda Penebus, kendati dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang begitu besar, begitu hebat. Bunda Maria tidak takut akan penderitaan yang akan dia alami. Bahkan dia dengan tulus, dengan berani menerima tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan-bacaan yang telah kita renungkan bersama, dan juga terutama melalui teladan Bunda Maria, kita belajar untuk mari kita berani untuk berbuat baik kepada sesama kita, kepada siapa saja yang kita jumpai. Kita diajak untuk sebagai umat Kristen, kita janganlah takut akan penderitaan yang akan kita alami. Kita tidak boleh takut akan penderitaan, akan kesusahan yang kita alami, akan pengorbanan diri yang akan kita buat dalam kehidupan kita. Sebab kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, Bunda Maria akan selalu menyertai dan menjaga kita dalam setiap tindakan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.